Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa syukru lahu ala jazilin ni'ami wal atiyat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin da'i ilal mukarramat. Wa ala alihi wa sahbihi al-asfiya'is sadat. Wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu minas salihin wad du'at. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian dari kitab Bulughul Maram, dan tema yang akan kita bahas di malam hari yang berbahagia ini adalah tentang bab salatul kusuf atau bab salat gerhana, baik kusufus syams atau khusuful qamar, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, di mana kita ketahui bahwasannya peristiwa-peristiwa yang terjadi di jagat raya ini hakikatnya adalah merupakan pertanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu fungsinya adalah untuk mengingatkan kita agar kita kembali kepadanya, agar kita sekalian menyadari akan kelemahan kita. Tidak ada yang maha kuasa, yang kuasa atas segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di jagat raya ini adalah khusufus syams atau khusuful qamar, gerhana matahari atau gerhana bulan. Keduanya bisa dikatakan khusuf atau khusuf. Demikian juga angin yang kencang, gempa bumi yang sering mengguncang negeri kita tercinta ini juga adalah merupakan salah satu pertanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan untuk menunjukkan akan lemahnya kita sebagai manusia. Sehingga sebagai seorang muslim dia patut menyadari akan peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dari tanda-tanda besar yang Allah berikan kepada kita tersebut, apa semestinya yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa seperti itu, baik gerhana matahari dan bulan, gempa bumi, atau angin dan topan yang sangat kencang. Ini semua insya Allah akan kita bahas di dalam bab ini. Penulis rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bab salatul kusuf, bab salat gerhana. Sebagaimana tadi saya sebutkan, ada kusuf, ada khusuf. Sebagian ulama mengatakan bahwa kusuf pakai kaf itu adalah untuk matahari, sementara khusuf dengan kha adalah untuk bulan. Walaupun keduanya bisa dipakai untuk keduanya. Yang masyhurnya adalah khusuf untuk matahari dan khusuf untuk bulan. Di sini penulis rahimahullahu taala beliau mengutip beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ya, bisa dilihat di halaman 107. Hadis dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan saja karena hadis-hadisnya panjang. Qala rahimahullah anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala in kashafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari wafatnya Ibrahim. Faqala nas, maka saat itu manusia berkata, in kashafatis syamsu li mauti Ibrahim,
matahari telah gerhana karena kematian Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan dua pertanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. La yankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Keduanya tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang atau karena kehidupannya. Fa idza ra'aitumuhuma, maka jikalau kalian menyaksikan keduanya, fad'ullaha wa sallu, maka berdoalah kalian kepada Allah dan lakukanlah salat hatta tankashif, sehingga keduanya terpisah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, hatta tanjali, sampai matahari terlepas. Walil Bukhari min hadis Abi Bakrah, dan di dalam redaksi Imam Bukhari dari hadis Abu Bakrah, Rasulullah bersabda, fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum, maka salatlah dan berdoalah sehingga tersingkap apa yang terjadi atau apa yang menimpa kalian. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahwa Al-Mughirah ibn Syu'bah beliau telah mengkisahkan kepada kita sekalian, in kasyafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Matahari telah gerhana di zaman Rasulullah pada hari kematian Ibrahim. Ibrahim yang dimaksud Ibrahim siapa? Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim? Bukan. Ya, tetapi anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memiliki seorang anak dari siapa? Khadijah atau Aisyah? Dari Maria Al-Qibtiyah. Bukan dari Khadijah, bukan pula dari Aisyah. Beliau ketika mengirim surat, bukankah kita ketahui dalam kajian Sirah Nabawiyah, ketika mengirim surat kepada Muqawqis, kepada Raja Mesir. Raja Mesir tidak masuk Islam, tetapi beliau sangat hormat kepada Rasulullah, dan beliau menghadiahkan beberapa hadiah yang sangat berharga. Di antaranya adalah menghadiahkan seorang budak wanita, ya, yang kemudian diperistri oleh Rasulullah SAW, yang bernama Maria Al-Qibtiyah, seorang wanita dari bangsa Qibti. Nah, dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha inilah Rasulullah memiliki seorang anak yang bernama Ibrahim. Jadi bukan Nabi Ibrahim, ya. Karena saya ingat waktu saya kuliah dulu, saya punya teman orang Cina. Beliau lagi mengantuk, Syekh tiba-tiba menjelaskan hadis ini. Begitu beliau bangun, beliau langsung protes sama Syekh. Syekh, ini hadis dhaif. Saya bilang, "Kif? Bagaimana kamu katakan hadis ini dhaif?" katanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yakni di puncak tertinggi kesahihan. Kamu kemudian mengatakan hadisnya sahih? Kata, dhaif. Dia katakan, "Iya, bagaimana caranya Anda mengatakan dalam hadis ini kan disebutkan bahwa Nabi Ibrahim meninggal di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Bukankah Nabi Ibrahim itu adalah jauh di atas Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam?" Ya, saat itu kemudian semua kita tertawa. Oh, antum belum bangun dari tidur antum ini. Ya, beliau tidak tahu kalau seandainya Ibrahim ini adalah putra Rasulullah SAW. Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengkisahkan kepada kita sekalian bahwa matahari atau telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah, dan disepakati oleh para ulama rahimahumullah bahwa gerhana tidak terjadi di zaman Rasulullah kecuali hanya satu kali. Bayangkan. Oleh sebab itu terjadinya atau banyaknya terjadi gerhana di akhir zaman, kata Rasulullah, adalah menunjukkan akan dekatnya hari kiamat. Antum apabila hitung dalam 1 tahun,
itu bisa sampai 10 kali atau lebih saat ini. Bahkan terkadang dalam 1 bulan ada terjadi, pernah beberapa tahun yang lalu itu 1 bulan 3 kali gerhana. Karena umat ini adalah perlu banyak diingatkan. Tatkala kemudian kemaksiatan tersebar merajalela di mana-mana, Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita, menakut-nakuti kita agar kita kembali dan bertadarru kepadanya. Di zaman Rasulullah 23 tahun Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, tidak terjadi gerhana kecuali hanya 1 kali. Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah SAW bertepatan dengan hari wafatnya Ibrahim radhiyallahu taala anhu, putra Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Rasulullah alaihi salatu wasallam juga selain beliau memiliki kunyah Abul Qasim, beliau alaihi salatu wasallam juga memiliki kunyah Abu Ibrahim. Faqalan nas, maka saat itu manusia berkata, yakni penduduk Madinah, in kasyafati syamsu li mauti Ibrahim, matahari gerhana karena kematian Ibrahim. Mengapa demikian? Karena ini adalah merupakan salah satu akidah dan keyakinan jahiliyah. Perlu diketahui bahwasannya bangsa Arab, mereka adalah orang-orang yang paling pertama mengenal ilmu astronomi. Orang yang pertama kali menguasai ilmu falak, ilmu peredaran bintang, itu adalah orang Arab. Dan manusia pertama kali yang membuat peta dan globe bumi itu juga adalah bangsa Arab. Jadi mereka memang sudah ahli di bidang ilmu falak. Kapan akan terjadi musim panas, musim dingin, kapan akan terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, itu mereka sudah kenal di zaman Rasul SAW. Oleh sebab itu tidak benar kalau ada dugaan bahwasannya Rasulullah dan para sahabatnya tidak bisa menghitung hisab. Ketika Rasulullah SAW bersabda, nahnu ummatun ummiyah, asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Kami adalah umat yang buta huruf, 1 bulan itu segini, segini, dan segini, berarti 30. Kemudian berikutnya Rasulullah bersabda, wasyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Dan 1 bulan itu begini, begini, dan begini, berarti berapa? 29. Jadi para sahabat menguasai ilmu falak. Dan bahkan sebelum datangnya Islam, mereka sudah menguasai yang namanya ilmu falak. Syekh Atiyah Muhammad Salim, beliau menjelaskan bahwa bangsa Arab adalah orang-orang yang pertama kali mengetahui ilmu falak dan mempelajarinya. Nah, tatkala yang terjadi di zaman Rasulullah, ini adalah di luar dugaan mereka, jadi di luar hitungan mereka. Sehingga kemudian mereka mengatakan bahwasannya matahari gerhana ini adalah karena kematian Ibrahim. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian meluruskan akidah ini. Karena banyak sekali manusia membangun keyakinan mereka di atas dugaan, bukan di atas dalil. Dan ini sangat bahaya. Padahal namanya akidah mesti didasari dengan pijakan yang sangat kuat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti orang-orang ummah jahilah. Saya tidak mengatakan ummah jahiliyah, ummah jahilah. Di sebagian ummah jahilah, di sebagian kelompok manusia yang jahil, begitu matahari dan bulan gerhana atau ketika terjadi gerhana matahari dan bulan, mereka kemudian memukul setiap benda yang ada di hadapannya. Ada gendang, pukul gendang, ada rebana, pukul rebana. Tidak ada gendang dan rebana, juga baskom, kemudian ember, dipukulin semuanya. Katanya biar cepat terlepas. Ini adalah bagian dari keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat kita. Bahkan kalau saya dapatkan di Jawa,
itu biasanya kalau yang hamil dimasukkan ke kandang ayam, kemudian dimandikan. Kalau ada kandang ayam dibiarkan kurung ayam itu, kemudian dimandikan dalam kurung itu. Ya, ada lagi sebagian yang lain takbir seperti malam Idul Fitri atau Idul Adha. Al-Ittihal, keyakinan jahiliyah ada saat itu di penduduk Madinah, sehingga mereka mengatakan karena ini adalah di luar perhitungan mereka bahwa matahari ini gerhana karena kematian Ibrahim, karena bersedih katanya atas kematian putra Rasulullah, karena Rasulullah SAW sendiri ketika wafat anaknya yaitu Ibrahim radhiyallahu taala anhu, beliau sendiri bersedih ketika beliau dipanggil bahwa anaknya telah meninggal. Beliau alaihi salatu wasalam berlinang air mata. Beliau mengatakan innal aina la tadma wal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabb. Sesungguhnya mata ini berlinang, hati ini juga sedih, tetapi kami tidak berucap kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika la mahzunun ya Ibrahim. Sesungguhnya kami sangat bersedih atas kematian wahai Ibrahim. Karena ini adalah sesuatu yang sifatnya alami ketika kita ditinggalkan oleh orang tercinta. Nah, Rasulullah SAW kemudian beliau ingin meluruskan akidah ini. Beliau alaihi salatu wassalam kemudian bersabda, inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan ayatani min ayatillah, dua pertanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. La yankashifani li mauti ahad, tidaklah dia gerhana karena kematian seseorang. Karena sebagian orang mengatakan matahari dan bulan turut bersedih. Saya ingat waktu kematian Ibu Tin Soeharto dulu, salah satu media elektronik televisi dia mengomentari, bahkan langit pun turut bersedih, dan itu terlihat dengan cuaca yang mendung, dan di ibu kota pun turun hujan. Ini bagian dari keyakinan jahiliyah. Layan kasyifani li mauti ahad, tidaklah keduanya gerhana karena kematian seorang atau karena kehidupannya. Di mana di masa jahiliyah mereka meyakini bahwa matahari bulan gerhana karena kematian seorang atau karena kehidupannya. Maksudnya kehidupannya adalah karena berarti katanya dilahirkan saat ini seorang yang jahat. Seorang penjahat hari ini berarti telah dilahirkan. Dia akan membawa kemadharatan terhadap alam ini. Maka oleh sebab itu alam ikut bersedih. Atau karena adanya seseorang yang sedang sakit kemudian disembuhkan, maka juga matahari dan bulan turut bersedih. Hal ini dibantah oleh Rasulullah SAW. Tidaklah keduanya terjadi gerhana karena kematian atau kehidupan seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, maka jikalau kalian melihat keduanya terjadi gerhana, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, ya, fad'ullaha wa sallu hatta tankashif. Maka berdoalah kepada Allah. Kalau kalian melihat itu terjadi, maka berdoalah kepada Allah sebelum kalian sholat. Begitu begitu melihat, lakukan kemudian doa. Karena ini adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fad'ullah wa sallu, dan salatlah. Jadi sebelum kita melaksanakan salat langsung berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita melaksanakan salat, di samping juga kita berdoa hatta tankashif, maksudnya hatta tankashifa syamsu, sehingga matahari kemudian kembali terbuka, au yanjalil qamar, sehingga bulan juga tersingsing. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah tentang apa yang mesti dilakukan oleh seorang muslim ketika melihat gerhana. Dan adapun sifat daripada sholat kusuf, maka disebutkan di dalam hadis berikutnya,
yaitu hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita lihat kembali dalam kitab hadis yang kedua. Qala rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusuf, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menjaharkan bacaannya pada waktu salat kusuf, biqiraatihi, dengan bacaannya. Oke, ini kalau gerhana matahari terjadi pada waktu siang, dijaharkan atau dikeraskan atau disembunyikan bacaan. Kalau terjadi di waktu malam, dijaharkan, karena waktu atau karena sholat yang dilakukan pada waktu malam semuanya dilakukan secara jahar. Hukum asal as-sholawat al-layaliyah, sholat yang dilakukan pada waktu malam itu semuanya jahar. Dan hukum asal sholat yang dilakukan pada waktu siang adalah sir. Sehingga perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang mulia ini, bahwa Rasulullah menjaharkan sholat pada waktu sholat kusuf, ini tidak luput dari perselisihan para ulama rahimahumullah. Sebagian ulama mengatakan bahwa apabila gerhana itu terjadi pada waktu siang, maka bacaannya sir. Apabila di waktu malam, maka jahar. Karena kembali kepada hukum asal sholat. Sebagian ulama yang lain mengatakan, dan ini adalah yang rajih, bahwa baik terjadi pada waktu siang atau terjadi malam, keduanya adalah jahar. Dalilnya adalah hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan karena dalam sholat kusuf kita melibatkan banyak orang, maka sebagaimana sholat Jumat dan sholat Id, demikian juga sholat istisqa, maka saat itu imam menjaharkan bacaannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasalla arba'a raka'atin fi raka'atain. Kemudian beliau melaksanakan 4 ruku dalam 2 rakaat. 4 ruku dalam 2 rakaat. Wa arba'a sajadat, dan dalam 4 sujud. Jadi sholatnya 2 rakaat, tapi rukunya 4 kali, sujudnya 4 kali. Bagaimana caranya? Ya, pertama, di dalam sholat kusuf, muadzin saat itu memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan sholat, tetapi dengan tidak mengumandangkan azan dan tidak pula iqamah. Karena azan dan iqamah hanya untuk sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu. Dan tidak pula seperti sholat Id, di mana dalam sholat Id tidak disebutkan pula bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabatnya untuk melaksanakan sholat Id. Mengapa demikian? Karena sholat Id waktunya telah diketahui. Orang semua tahu jadwal sholat Id tanggal 1 Syawal, Idul Fitri, Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Sementara sholat kusuf ini adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Mungkin dia sedang di rumahnya, sedang di kebunnya. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada muadzin untuk memanggil para sahabat melaksanakan sholat dengan mengucapkan as-salatu jami'ah. Sholat dilakukan secara berjamaah, tidak mengumandangkan azan. Ya. Jadi dikatakan as-salatul jami'ah.
Oleh sebab itu kita katakan bahwa imam yang mengucapkan as-salatul jami'ah rahimakumullah setelah iqamat dikumandangkan itu melakukan kesalahan besar. Karena as-salatul jami'ah ini adalah panggilan untuk salat yang tidak memiliki azan dan tidak pula memiliki iqamah. Kemudian setelah kaum muslimin berkumpul dan disunahkan untuk dikatakan as-salatul jami'ah di tempat-tempat perkumpulan manusia. Kemudian setelah itu imam, setelah orang berkumpul semuanya, maka kemudian imam melakukan takbiratul ihram, membaca doa istiftah. Kemudian setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita lihat hadisnya muttafaqun alaih. Wa hadza lafdhu Muslim wa fi riwayatin fa ba'atsa munadiyan yunadi as-salatu jami'ah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan maka Rasulullah mengutus seorang yang memanggil dengan mengatakan as-salatu jami'ah, salat berjamaah. Wa an Ibnu Abbas, kita langsung lanjutkan. Di sini akan jelas sifat bagaimana tata cara salat gerhana. In khasafati syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla. Telah terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah maka beliau pun melaksanakan salat. Di sini fasalla menunjukkan bahwa beliau segera melakukan salat, ditandai dengan adanya fa yang dinamakan dengan fa ta'qib. Faqama qiyaman tawilan nahwan min qiraati suratil Baqarah. Maka Rasulullah berdiri dengan berdiri yang sangat panjang seperti panjangnya membaca surat Al-Baqarah. Summa raka'a ruku'an tawilan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku dengan ruku yang sangat panjang. Summa rafa'a faqama qiyaman tawilan. Kemudian beliau bangkit dari ruku dan berdiri dengan berdiri yang panjang. Wa huwa dunal qiyamil awal, namun berdiri yang kedua tidak lebih panjang dari berdiri yang pertama. Berarti Al-Fatihah, setelah takbiratul ihram baca iftitah, membaca Al-Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah membaca surat yang sangat panjang. Kemudian ruku, setelah ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Setelah itu tidak sujud, tetapi kembali membaca surat Al-Fatihah. Kembali membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah itu membaca surat yang panjang juga. Ya, kalau itu adalah mirip dengan surat Al-Baqarah, ini di bawahnya mungkin surat Ali Imran. Kemudian setelah itu beliau summa raka'a ruku'an tawilan wa huwa duna ruku'il al-awwal. Kemudian beliau melakukan ruku yang kedua yang juga panjang tetapi dia lebih pendek daripada ruku yang pertama. Summa sajada, kemudian beliau sujud. Maksudnya sujud 2 kali. Berarti itu dihitung 1 rakaat. Jadi dalam 1 rakaat berarti ada 2 Al-Fatihah, 2 kali pembacaan surat, 2 kali ruku, dan 2 kali sujud. Itu dihitung 1 rakaat. Summa qama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamal awal. Kemudian beliau berdiri lagi dengan berdiri yang panjang, namun kemudian beliau lebih pendek, atau beliau berdiri dengan berdiri yang lebih pendek daripada yang pertama. Summa raka'a ruku'an tawilan, kemudian beliau ruku dengan ruku yang panjang, wa huwa duna rukul awal, namun kemudian lebih pendek daripada ruku yang pertama. Summa rafa'a faqama qiyaman tawilan. Kemudian beliau berdiri lagi dengan membaca bacaan yang panjang, namun tidak lebih panjang dari rakaat yang pertama. Kemudian ruku lagi dengan ruku'an tawilan, dengan ruku yang panjang. Wa huwa duna rukul awal, dan dia lebih pendek daripada ruku yang pertama di rakaat yang kedua. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Summa sajad, kemudian beliau sujud. Summan saraf, kemudian setelah itu beliau selesai dari sholatnya.
wa qad injalatis syamsu fa khataban nas. Saat itu setelah selesai itu matahari sudah terpisah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan manusia. Dan khutbah pada sholat kusuf hukumnya adalah sunnah. Kalaupun seandainya tidak ada khutbah yang diberikan oleh imam, maka hal itu diperbolehkan. Hadisnya muttafaqun alaih. Wal lafdhu lil Bukhari, dan lafadznya milik Imam Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan di dalam riwayat Imam Muslim. Shalla hina kushifati syamsu thamani raka'atin fi arba'i sajadat. Bahwa beliau melaksanakan sholat kusuf dengan 8 kali ruku dan 4 kali sujud. Wa an Aliin mislu dzalik, dan dari Ali bin Abi Thalib seperti itu. Jadi di dalam riwayat Aisyah 4 kali ruku dalam 2 rakaat, 4 kali sujud. Riwayat Imam Muslim, kalau riwayat yang pertama tadi Bukhari, Muslim. Oke. Riwayat yang kedua sama-sama 2 rakaat, tetapi rukunya berapa kali? 8 kali. Sujudnya 4 kali. Sujud tidak menjadi masalah. Yang masalah adalah pada ruku. Saya lanjutkan dulu. Walahu an Jabir, dan diriwayatkan pula dari Imam Muslim dari Jabir, shalla 6 raka'atin bi 4 sajadat. Beliau sholat dengan 6 ruku dengan 4 sujud. Wali Abi Dawud an Ubay bin Ka'ab, dan di dalam riwayat Imam Abu Dawud dan dari Ubay bin Ka'ab, shalla faraka'a 5 rakaat. Beliau sholat dengan melaksanakan 5 kali ruku. Wa sajada sajadatain, dan 2 kali sujud. Wa fa'ala fi tsaniyah mislu dzalik, dan beliau melakukan di rakaat yang kedua seperti itu. Berarti sekarang rukunya ada berapa? 10. Berarti sifat sholat kusuf ada berapa? Hadisnya kontradiksi enggak? Hadisnya ada yang menyatakan 4 ruku 4 sujud dalam 2 rakaat. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga demikian hadis Ibnu Abbas. Riwayat yang kedua yaitu riwayat Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa sifat sholat kusuf adalah 8 kali ruku, 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Dalam riwayat Jabir juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau melaksanakan sholat kusuf berapa kali ruku? 6. Dalam 4 sujud 2 rakaat. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW melaksanakan sholat kusuf dengan 10 kali ruku, 4 kali sujud 2 rakaat. Mana yang rajih? Ini hadis sangat muskil. Asy-Syaukani rahimahullahu taala, beliau mengatakan ini tidak mudah menggabungkan. Karena masalahnya, andaikan gerhana matahari terjadi beberapa kali di zaman Rasulullah, maka bisa kita katakan hadis-hadis ini bisa kita gabungkan. Bagaimana cara penggabungannya? Boleh semuanya. Artinya terkadang Rasulullah menggunakan, atau sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, terkadang sebagaimana disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, terkadang sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Tapi yang menjadi masalah,
Karena disepakati oleh para ulama bahwasannya gerhana itu tidak terjadi di zaman Rasulullah kecuali hanya satu kali. Ada lagi kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwasannya itu disesuaikan dengan panjang pendeknya gerhana. Kalau seandainya gerhana mataharinya itu waktunya pendek, maka dengan dua kali ruku dalam setiap rakaat. Apabila panjang sekali gerhana matahari total sampai berjam-jam, maka berarti bisa dilakukan dalam setiap rakaatnya menjadi 5 kali ruku. Ini pun masih mendatangkan masalah. Kita katakan yang menjadi masalah semua ini adalah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah melaksanakan sholat gerhana pada masa hidupnya. Dan disepakati oleh semuanya bahwasannya gerhana matahari tidak terjadi di zaman Rasulullah kecuali hanya satu kali. Berarti mungkinkah kita menggabungkan riwayat-riwayat ini? Tidak mungkin. Karena Rasulullah hanya melaksanakan sholat satu kali. Ada beberapa hadis yang tanpa kontradiksi bisa kita gabungkan. Seperti misalnya hadis tentang haji. Kapan sebenarnya Rasulullah SAW mulai bertalbiyah? Di dalam hadis Jabir yang sangat panjang tentang hajinya Rasul SAW disebutkan bahwa Nabi SAW beliau melaksanakan atau mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Itu ketika Rasulullah masih di musalla. Ada lagi riwayat yang lain, sahabat Rasul SAW meriwayatkan bahwa Nabi SAW beliau bertalbiyah itu ketika beliau naik ke atas kendaraannya. Ada lagi riwayat yang lain mengatakan bahwa Nabi SAW bertalbiyah ketika kendaraannya sudah mulai berjalan. Sebagian riwayat yang lain menyebutkan bahwa Nabi SAW beliau bertalbiyah ketika beliau di Baida. Riwayatnya semuanya sahih. Mana yang rajih? Kita katakan tidak perlu mentarjih. Karena semuanya sahih. Artinya, karena para sahabat ini kan banyak. Tidak semua sahabat mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat di musalla. Tidak semua sahabat mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika naik kendaraan. Maka masing-masing sahabat yang banyak ini meriwayatkan sesuai dengan apa yang mereka dengar, apa yang beliau lihat. Sehingga dengan demikian bahwa ketika ada sahabat yang melihat Rasulullah bertalbiyah di tempat sholatnya, itu riwayatnya sahih. Ketika di atas kendaraan juga sahih, ketika di Baida juga sahih. Ini bisa kita gabungkan. Ini cara metode, namanya metode penggabungan dalil. Terkadang ketika kita melihat ada satu hadis yang kontradiksi, kita tidak bisa untuk menggabungkannya. Tetapi kita harus melakukan pentarjihan jikalau ada faktor pendukung untuk mentarjihkan salah satu riwayat. Seperti hadis tentang nikahnya Rasulullah bersama dengan Maimunah. Rasulullah menikah dengan Maimunah itu kapan? Ketika Rasulullah melaksanakan haji wada. Atau ketika Rasulullah umroh. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan umroh, bukan haji wada. Umratul qadha. Sebagaimana telah kita bahas. Sebagian sahabat meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah ketika Rasulullah dalam keadaan ihram. Hadisnya secara kasat mata riwayatnya sahih. Tetapi ada riwayat yang lain, riwayatnya juga sahih, menyebutkan bahwasannya Rasulullah SAW itu menikah setelah Rasulullah tahallul. Dan yang meriwayatkannya adalah Maimunah sendiri. Riwayat mana yang diambil? Riwayat Maimunah. Karena Maimunah ini adalah pemeran utama. Beliau yang menjadi pengantinnya bersama dengan Rasulullah SAW.
Maka sekalipun yang meriwayatkan yang lain, misalkan Abu Hurairah atau Ibnu Abbas atau Ibnu Umar, maka riwayat dari Maimunah lebih dikedepankan karena beliau adalah pemeran utama dalam kisah tersebut. Tetapi kembali masalahnya dengan hadis tadi. Rasulullah hanya sholat kusuf 1 kali. Namun di sana ada 4 versi. Yang berlaku ketika menghadapi kontradiksi dalam dalil, pertama kita harus menggabungkan. Menggabungkan tidak mungkin. Mengatakan ini adalah nasakh dan mansukh juga tidak mungkin. Ini adalah menghapus yang ini. Karena masalahnya gerhana cuman 1 kali. Berarti yang harus kita lakukan tarjih. Salah satu metode tarjih adalah bahwa riwayat yang thiqah, di sini kan riwayatnya sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Sebuah hadis juga bisa diamalkan manakala riwayat thiqah dia tidak menyelisihi riwayat yang lebih thiqah darinya. Sekarang kita lihat hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh siapa? Bukhari dan Muslim. Hadis Ali bin Abi Thalib diriwayatkan sama siapa saja? Imam Muslim saja. Mana yang lebih kuat? Bukhari Muslim. Oleh sebab itulah jumhur ulama rahimahumullah ta'ala menguatkan bahwasannya sholat gerhana itu sifatnya adalah dalam 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama dari madhab Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala serta Ahlul Hijaz. Dan di sana ada pendapat lain tentang kaifiyat salat kusuf dan khusuf, yaitu madhab Imam Abu Hanifah rahimahullah dan madhab Ahlul Kufah dari penduduk Irak. Mereka menyatakan bahwasannya salat kusuf atau khusuf itu adalah persis seperti sholat Idain, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ini adalah pendapat yang marjuh karena adanya riwayat yang jelas sangat kuat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis dari Ibnu Abbas, demikian juga hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dalam masalah ini. Ya. Baik, berarti yang rajih tadi kita sudah tentukan adalah pendapat jumhur. Adapun riwayat dari Imam Muslim tadi adalah tidak kita ambil karena riwayatnya adalah riwayat syadzah, riwayat yang menyelisihi riwayat yang lebih kuat daripada riwayat tersebut. Hadis yang keempat. Qala rahimahullahu taala wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah ibn Abbas semoga Allah meridhai keduanya. Qala ma habbatir rihu qattun illa jasan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi wa qala Allahumma ij'alha rahmah wa la taj'alha azaban, rawahu Syafi'i wa Tabrani. Tidaklah angin mahabatir rih, tidaklah angin menghembus kencang, illa jasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersimpuh di atas lututnya. Wa qala, dan kemudian beliau alaihi salatu wasallam bersabda, berdoa kepada Allah, Allahumma ij'alha rahmah, ya Allah jadikanlah angin ini sebagai rahmat, wala taj'alha azaban, dan janganlah engkau jadikan dia sebagai azab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan At-Tabrani. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dari hadis yang pertama sampai hadis yang ketiga menjelaskan kepada kita apa yang mesti dilakukan oleh seorang muslim ketika melihat salah satu pertanda kebesaran Allah yang berupa kusuf atau berupa apa? Gerhana. Seakan ada orang bertanya setelah itu, lalu bagaimana kalau kita melihat pertanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang lainnya? Yaitu apa? Angin puting beliung atau topan hayan
atau terjadi gempa bumi, atau ada badai ombak yang tinggi ketika kita di lautan, atau ketika melihat bencana alam atau yang lainnya, melihat longsor, apa yang mesti dilakukan? Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar menuturkan riwayat ini. Mahabat tirih, tidaklah angin itu bertiup kencang. Illa jasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah langsung bersimpuh, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, menampakkan kelemahannya di hadapan Yang Maha Kuasa, sembari berdoa dengan mengatakan Allahumma ij'alha rahmah wa la taj'alha azaban. Ya Allah, jadikanlah angin ini sebagai rahmat dan jangan Engkau jadikan sebagai azab. Ketika angin kencang, tidak disyariatkan untuk sholat. Dan ini disepakati oleh para ulama rahimahumullah. Karena tentu adalah angin juga merupakan salah satu tentara dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, yang sepatutnya bagi kita manakala kita melihatnya, kita merasa takut. Kita khawatir bahwa itu akan menjadi azab dan bencana bagi kita sekalian. Oleh sebab itu kita berdoa dengan mengucapkan Allahumma ij'alha rahmah wa la taj'alha azaba. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai rahmat dan jangan Kau jadikan sebagai azab. Wa anhu, hadis yang terakhir. Dan diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla fi zalzalatin, bahwasannya Nabi alaihi salatu wasallam telah melaksanakan sholat ketika terjadi gempa bumi. Sitta raka'atin wa arba'a sajadat. Beliau melaksanakan sholat 6 ruku, ya, 6 kali ruku dengan 4 kali sujud. Maksudnya berarti dalam 2 rakaat. 2 rakaat, masing-masing rakaat ada 3 ruku dan 2 sujud. Wa qala, kemudian beliau alaihi salatu wasalam bersabda, hakadha sholatul ayat. Ini adalah sholat dalam menghadapi pertanda-pertanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tentu adalah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah, dan Sunan Al-Baihaqi tentu derajatnya adalah di bawah derajat al-a'immatus sittah, di bawah derajat para ulama hadis yang 6 apa yang dinamakan dengan kutubus sittah. Oleh sebab itu dalam pengamalan hadis ini, dan para ulama memperbincangkan seputar masalah hadis ini, ya, apakah disyariatkan ketika kita gempa untuk melaksanakan sholat ataukah tidak. Tetapi kalaupun seandainya kita mengamalkannya, maka kita pun memiliki acuan dan panduan, yaitu hadis yang dilakukan atau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkannya dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan tanpa potongan akhir hadis ini, yaitu sabda Rasulullah, hakadha sholatul ayat. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan betapa sering kita lihat bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kita saksikan. Namun justru sebagian dari manusia apabila ditampakkan oleh Allah Azza wa Jal tanda-tanda kebesarannya, justru bukan kembali kepada Allah, tetapi sangat kita sayangkan sebagian manusia justru adalah menampakkan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf." Dan dari sebagian manusia ada yang beribadah kepada Allah di atas satu tepi. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Apabila dia ditimpa oleh kebaikan, dia merasa tentram, nyaman. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi. Namun apabila dia ditimpa oleh musibah, oleh bencana, inqalaba 'ala wajhihi, dia kembali ke belakang, justru kemusyrikan.
khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin, sehingga kemudian dia rugi dunia dan akhirat, dan itu adalah dua kerugian yang nyata. Oleh sebab itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa orang-orang musyrik di zaman kontemporer itu terkadang mereka itu lebih syirik daripada orang musyrik di zaman jahiliyah. Karena orang musyrik di zaman jahiliyah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Ankabut, wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Apabila mereka terombang-ambing di tengah lautan, diterpa oleh badai yang sangat kuat, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Tetapi di saat mereka diselamatkan, mereka baru menyekutukan. Tapi orang musyrik kontemporer, baik dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit, saat ini adalah banyak selalu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu bab telah kita selesaikan, yaitu bab salatul kusuf. Biidznillah taala akan kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kami memohon kepada para pendengar rumah bisa mengirimkan pertanyaan pada diskusi 08 52 99 31 996. Baik, apabila ada di dalam ini yang bertanya kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Ya, disebutkan di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ada perincian daripada pembacaan surat Al-Fatihah, istiftah Al-Fatihah, kemudian surat ini dirincikan di dalam Sahih Bukhari dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi di sana ada riwayatnya ini, walaupun dalam hadis Ibnu Abbas di sini tidak disebutkan perincian dari bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi diriwayatkan lebih rinci di dalam hadis Ummul Mukminin yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala, wallahu alam. Dari akhwat ada mic di atas. Dari akhwat tidak ada yang bertanya. Ya, baik, kita angkat kalau begitu pertanyaan yang masuk dari SMS dari 08 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, berapa jumlah rakaat dalam salat lain? Kemudian apakah boleh jika kita bangun malam kemudian salat 2 rakaat saja kemudian tidur? Apakah salat itu tergolong salat lain? Demikian. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Salatul lail minimalnya adalah 2 rakaat dengan 1 rakaat witir, dan tidak ada batas maksimalnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, salatul laili masna masna. Salat malam itu adalah 2 rakaat. Beliau alaihi salatu wassalam tidak membatasi jumlah salatul lail, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam madzhabul arba'ah, dalam madhab yang 4, bahwa salat tahajud itu adalah yang baiknya adalah di atas 11 rakaat.
Adapun hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam beliau melaksanakan salat baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat, ini adalah berkenaan dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau juga menyebutkan bahwasannya wala tas'al antulihinna wa husnihin. Jangan engkau tanyakan bagaimana bacaan atau indahnya dan panjangnya bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, sholat lail tidak memiliki jumlah batasan maksimal dan waktunya adalah memanjang dari mulai usai sholat isya, ya dari mulai usai sholat isya, bukan usai dari sholat isya loh, dari usai sholat isya, beda waktunya. Beda. Artinya bahwa apabila kita melakukan jamak takdim, maghrib, isya dan setelah itu melaksanakan qiyamul lail atau witir juga sah. Ya. Sebagaimana apabila misalnya waktu isya ini adalah kita mundurkan sebagaimana seperti saat ini kita. Ini sudah masuk isya, ada orang sholat tahajud sekarang, dia belum sholat isya, masuk sholat tahajud apa tidak? Tidak. Oleh sebab itu waktu sholat isya adalah setelah sholat, waktu sholat malam adalah setelah sholat isya sampai terbitnya fajar. Wallahu ta'ala alam. Pencegahan dilakukan karena yang melintas ataukah setelahnya? Kemudian kalau ternyata yang terjadi adalah setelah melintas baru kita sadar dia akan lewat, kemudian kita tegur, namun dia 80% dia sudah lewat, sudah melintas di dalam kita tegur, kemudian dia balik lagi. Apa yang kita tidak lagi, apa yang terjadi? Sekarang saya tanya, kalau palang portal itu sebelum orang masuk atau setelah orang masuk? Sebelum. Oleh sebab itu kalau orang dia sudah masuk, sudah lewat di hadapan kita, jangan ditarik. Karena kalau kita tarik dia akan melakukan 2 kali pelanggaran. Maka biarkan dia lewat. Pertama, jadi kalau kita sholat ada orang lewat di hadapan kita, dia sudah lewat kita tarik, akhirnya dia noleh, akhirnya dia mundur ke belakang, maka terjadi 2 pelanggaran di situ. Jadi kalau sudah misalnya 80% lewat, maka kemudian kita biarkan. Atau hatta 50%, hatta dia sudah 50% berhadapan kita, ya sudah lewatkan saja. Karena berarti mau mundur mau maju juga sama saja. La faidah saat itu. Jadi harus dihalau sebelum dia sampai. Dan tentu penghalauan ini adalah jikalau kita sholat ke hadapan sutroh. Dan jikalau kita berposisi sebagai imam atau sholat munfarid dan kita menghadap ke sutroh. Ya, adapun jikalau kita dalam keadaan makmum, maka ada orang lewat di hadapan kita, maka tidak boleh untuk kita halangi. Karena sutroh ada di hadapan imam. Demikian juga ketika antum sholat, ketika sholat di hadapan pintu, misalkan di pintu keluar, antum sholat sunnah di situ, atau antum dapatkan ada orang sholat sunnah, bukan masbuk, sholat sunnah depan pintu antum lewati, tidak menjadi masalah. Karena yang berdosa bukan yang lewat. Yang berdosa itu adalah yang sholat bukan pada tempatnya. Ya, oleh sebab itulah para ulama mengatakan bahwa tidak diperbolehkan sholat di jalanan. Oleh sebab itu bagian daripada fikih pembangunan masjid itu tidak boleh. Syekh Al-Amin Al-Hajj beliau menulis buku tentang ahkamul masajid. Beliau katakan tidak boleh membangun masjid di pinggir jalan raya. Ya. Dan tidak boleh juga
bangun masjid di pinggir jalan tol. Karena akan mengakibatkan macet lalu lintas. Akan menghalangi hak pengguna jalan. Dan mereka lebih berhak. Karena mereka jalan lebih dulu. Ya, kecuali kalau masjid lebih dulu. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan melaksanakan sholat di jalanan. Ya, kalau seandainya ini adalah dapat mengganggu, oleh sebab itu kita katakan tidak tepat jalanan dipakai musola. Ya, wallahu taala alam. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi berkaitan dengan tadi bahwa sebelum sholat khusyuk itu ada doa. Ya. Di sini ada doa khusus. Ya. Doa yang dibaca oleh Rasulullah atau doa yang umum. Ya. Yang kedua berkaitan dengan sholat wajib, sholat fajar. Patokan kita karena di masjid kan berkaitan sama jadi kedengaran atau semuanya. Kebanyakan kedengaran. Jadi tidak seragam. Ada yang di luar, ada yang di belakang. Yang menjadi patokan kita untuk melaksanakan sholat, apakah harus melaksanakan sholat sebelum atau sholat fajar itu sholat fajar. Patokan kita azan yang mana? Azan yang pertama atau azan yang masjid tempat di mana kita akan sholat. Kemudian yang berikut, yang ketiga, apakah dibolehkan kita kalau setelah sholat fajar di rumah, kemudian di balik masjid masih ada waktu untuk sholat sehat di masjid, apakah ada contohnya atau dibolehkan di mana sholat di masjid setelah sholat fajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Yang pertama adalah berkenaan masalah doa, ini tidak disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam atau tidak diriwayatkan oleh para sahabat doa apa yang dibaca. Kembali kemudian kepada keumuman, dan di dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan Rasulullah yang memerintahkan untuk banyak beristighfar, dan Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk bersedekah, karena istighfar dan sedekah ini adalah bermanfaat untuk menolak apa? Menolak bala. Sehingga tatkala Rasulullah tidak menyebutkan adanya ketetapan doa bagi kita sekalian, maka berarti doa dikembalikan kepada masing-masing kita sekalian. Hanya saja itu kekurangan kita sekalian tatkala kita disuruh untuk berdoa tidak tahu berdoa. Padahal kita tinggal meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tentu adalah dengan bahasa kita. Ya, sehingga kemudian saat ini dikenal ada orang-orang yang spesialis berdoa. Padahal kita cuma disuruh untuk meminta. Doa itu kan artinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan sudah kita sebutkan. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan salat rawatib. Ini masuknya adalah acuannya bukan azan. Azan hanyalah merupakan tanda. Sehingga begitu kemudian masuk waktu, maka kita boleh melaksanakan salat rawatib walaupun di masjid belum dikumandangkan azan. Jadi patokannya adalah masuk waktu. Hanya saja di sebagian tempat atau di sebagian masjid, subuh itu, khususnya subuh, itu masih sangat malam sekali. Saya kemarin di Wakatobi, jam 4 subuh jam 4 sudah azan. Di sana kan kelihatan sekali, kita di ketinggian, fajar itu kelihatan sekali. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda fajar. Tapi di masjid-masjid itu sudah azan sudah dikumandangkan. Wah, ini bisa mengakibatkan tidak sahnya sholat kita. Apabila kita segera melaksanakan sholat, mengapa? Karena belum masuk waktu. Jadi yang dijadikan acuan adalah
masuknya waktu bukan azan. Berikutnya adalah setelah kita sholat fajar di rumah, apabila kita datang ke masjid maka kita tinggal melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Apabila kita belum melaksanakan sholat fajar di rumah, datang ke masjid, maka yang harus kita lakukan adalah sholat sunnah fajar. Apabila sholat sunnah fajar telah dilakukan, maka kewajiban untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid itu adalah sudah gugur. Karena tujuan daripada disyariatkannya sholat tahiyatul masjid itu adalah kita tidak duduk di masjid kecuali setelah melaksanakan sholat. Baik itu adalah sholat wajib atau sholat sunnah. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Wallahu ta'ala alam. Dan ada satu pengumuman dan amal kebajikan. Karena Rasulullah SAW terkadang juga memanfaatkan berkumpulnya para sahabat dan menyeru mereka untuk beramal soleh. Ya, alhamdulillah ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. ICM saat ini sedang membuka cabang baru di Tinanggea, tepatnya di Desa Lapua. Saat ini kita sedang membangun sebuah masjid dan 4 lokal ruang kelas untuk pesantren tahfidzul Quran ke depannya. Ya, untuk tahap awal kita akan buka TPA, secara bertahap akan kita bangun pondok pesantren tahfidzul Quran di sana. Jadi sekarang pembangunannya telah berjalan. Ya, dan insya Allah semoga juga tidak ada hambatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bahwa pekan depan juga saya bersama dengan tim dari Kedutaan Saudi Arabia kita akan membuka cabang juga di Raja Ampat di Papua. Dan setelah itu juga insya Allah kita langsung akan juga berkunjung ke Wakatobi dan semoga juga di sana insya Allah ya tinggal menunggu persetujuan. Kalau seandainya Dr. Ibrahim beliau katakan iya saya setuju di sini, berarti langsung juga kita dalam waktu yang bersamaan juga kita akan bangun Islamic Center di Wakatobi. Dan alhamdulillah kemarin dari mulai hari Sabtu sampai hari Senin saya berkunjung dengan Pak Ibrahim melakukan survei awal ke Wakatobi untuk mencari lahan. Alhamdulillah kita mendapatkan beberapa opsi dan alhamdulillah pada hari ini juga saya ditelepon ada salah seorang dari muhsinin dari saudara kita di Wakatobi yang semula kita mau membeli lahan, tetapi alhamdulillah hari ini ada salah seorang di antara saudara kita yang mau mewakafkan tanahnya. Ya, sehingga kemudian insya Allah juga pekan depan kita akan melakukan kunjungan ke sana dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita sekalian untuk menegakkan agama yang kita cintai ini. Hanya saja berkenaan dengan yang di Tinanggea, kita saat ini selain membangun masjid dan ruangan kelas, ada di luar program yang tidak masuk ke dalam anggaran dari apa yang diberikan oleh pihak donatur, bahwa kita juga di sana ternyata harus menggali sumur bor. Ya, oleh sebab itu saya yakin jumlah kita saat ini di atas 100 orang. Ya, andaikan kita ingin beramal dan bersedekah jariyah, alhamdulillah sumur bornya besok insya Allah sudah mengalir, sudah dikerjakan 2 hari ini. Ya, maka bagi ikhwah yang ingin minum dari telaga Al-Kautsar di surga kelak, maka sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabatnya, man ishtara bi'r rumah falahul jannah, barang siapa yang membeli
sumur rumah. Sumur rumah ini adalah salah satu nama sumur yang ada di Madinah. Barang siapa yang membeli sumur rumah dari orang Yahudi, maka baginya surga. Dan tentu ini adalah hukumnya tidak hanya khusus, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah khusus. Dan saya yakin bahwa apabila kita juga melakukan amalan serupa, juga insya Allah kita akan mendapatkan janji dan keutamaan yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW tersebut. Oleh sebab itu kita ingin bangun 2 sumur sebenarnya, satu di Tinanggea dan satu lagi di Labebia. Perlu diketahui bahwa di Labebia juga kita telah 2 kali melakukan pengoboran, namun karena medan yang sangat berat, dan insya Allah kita akan sudah mendapatkan titiknya dengan alat detektor sumber air. Alhamdulillah sudah ditentukan titiknya, kita tinggal menunggu waktu. Oleh sebab itu saya membuka peluang kepada antum sekalian untuk bermusyarakah atau turut berpartisipasi di dalam amal soleh ini. Dan nanti insya Allah bisa diinikan ke ikhwah Pak Darwis atau juga Abu Salma untuk turut andil dalam amal jariah ini. Demikian wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.